saya di sini sebagai, saya rasa sebagai korban ya. Jadi saya cuma pengen cari keadilan aja. Awal mula ada pencemaran nama baik ini karena masalah apa? Sebetulnya gini, kalau kita bicara masalah pencemaran nama baik kan awal mulanya klien kami ini kan di-endorse oleh perusahaan ini. Ketika di-endorse di tahun 2002 ya. Dan kita tidak tahu sepak terjang daripada perusahaan ini. Tadinya ya baik-baik saja, bagus gitu. Tapi di akhir-akhir ini ternyata sudah tidak mau lagi untuk mempertanggungjawabkan jalannya roda perusahaan ini. Jadi akhirnya karena banyak seperti pihak-pihak yang lain itu tidak ada di tempat, hanya Hamis yang selama ini ada dan melakukan perbuatan-perbuatan yang kiranya untuk kelangsungan perusahaan. Tapi lama-kelamaan kan nggak bisa ditanggung oleh dia sendiri, dan dia sendiri bukan direktur utama. Gitu, makanya ya sebagai korban seperti yang dibilang oleh klien kamu. Mas Hamis, begini ini udah berapa lama Mas terjadi? Berapa lama mungkin ya? Berapa minggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Ya cukup lama ya, tapi sekarang kita udah riset dan udah bongkar lumayan banyak ya di bagian ini. Jadi kita banyak belajar juga. Ya banyak yang saya juga baru belajar juga. Ternyata yang dekat sama kita tuh yang benar-benar yang ya nantilah ya kalau sudah kita masuk LP. Artinya lebih mau masih was-was lagi ya lebih. Ya. Kalau kerugian secara materi ada nggak sih Mas? Kerugian secara materi seperti berapa? Nilai kerugian secara materi? Nanti ya. Banyak pekerjaan yang di-cancel atau seperti apa? Dengan adanya ini. Ya, yang jelas saya berasa sebagai korban di sini ya, harus lurusin nama juga, reputasi. Jadi kayak banyak yang saya juga baru belajar. Ternyata oh itu gara-gara itu. Oke, jadi sekarang saya juga lagi dapat bantuan dari tim. Jadi ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Masa jadi lebih hati-hati lagi nggak sih untuk terima sesuatu seperti apa? Tawaran jadi lebih aware. Pastinya dong, pastinya. Cuman ya kan itu ada hubungan sama lingkungan ya. Jadi tujuan saya itu cuma hanya untuk bersihin lingkungan Indonesia aja. Tapi ternyata di belakang layar ada beda-beda cerita, ada beda dalam. Jadi saya ya pelajaran saya. Bang, berarti bisa ditekankan sekali lagi Bang Hamis bukan dirutnya ya terhadap bank sampah tersebut ya? Bukan saya, bukan dirutnya. Oke? Oke. Lagi? Oke. Dari keluarga sendiri merasa dibayar sebenarnya ya? Udah. Oh iya, masalah yang selama ini sering naik ke media, yang selama ini selalu dituduhkan ke klien saya atau klien kami gitu kan, mengenai pertanggungjawaban keuangan terhadap karyawan dan termasuk masalah gaji karyawan. Dan sudah ada pernyataan atau statement secara resmi dari direktur utama bahwa itu bukan tanggung jawab klien kami, itu tanggung jawab daripada dirut, dan silakan itu dicek di medsos juga ada. Jadi kalau selama ini ada banyak pihak yang menyatakan Hamis harus bertanggung jawab terhadap gaji-gaji karyawan, itu adalah salah besar. Jadinya itu sudah pernah disampaikan oleh direktur utama, bukan merupakan tanggung jawab daripada klien kami. Seperti itu. Itu perlu diluruskan. Udah, oke ya. Mas Hamis support dari keluarga sendiri seperti apa dengan untuk melalui kasus ini? Support dari keluarga. Oh, saya dapat support 100% dari mereka pastinya. Tapi juga bukan waktu yang gampang ya buat kita semua. Jadi ya pengen ya selesai tahun ini dan mulai tahun depan dengan ya hal yang positif. Ada rasa kekecewaan nggak sih Mas dengan endorse ini kan harusnya berjalan Pastinya kita bikin sesuatu yang spesial menurut aku. Cuman sayangnya ada orang yang ya Tricky. yang mungkin bukan satu frekuensi lah sama kita. Jadi ya gitulah ceritanya. Ini ada salah satu oknum gitu ya. Ya begitu. Ya mungkin sedikit menegaskan bahwa kami memberikan juga ya mungkin pernyataan jangan sampai ada ya di medsos-medsos oknum-oknum ataupun juga ya yang menyampaikan bahwa klien kami berbuat seperti yang kemarin mungkin ditulis banyak bahwa merugikan atau segala macam. Kalau misalnya memang berita itu tidak benar, ya kami berharap jangan mengulangi lagi, karena tadi klien kami sudah menyampaikan bila mana ada statement-statement baik melalui media sosial yang menuduh ataupun mencemarkan nama baik klien kami, ya kita akan memproses secara hukum gitu ya. Jadi kita menegaskan jangan sampai ada berita-berita yang dibuat ataupun disampaikan di media sosial ataupun mungkin di tempat lain yang merugikan nama baik klien kami.
klien kami adalah juga sebagai korban seperti apa yang disampaikan sama MS. Itu aja.